Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad. Hari ini kita akan mereview fitur-fitur mobil standar Bluebird dan akan saya kasih tip bagaimana cara memilih Bluebird dari indikator yang ada di kabinet teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan mereview unit transmover tipe standar ya teman-teman. Nah ini unit 2019 teman-teman. Apa aja untuk fitur-fiturnya? Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, fitur pertama itu di 2019 antenanya udah menggunakan antena Sharpin ya teman-teman. Jadi di pilar A ini polos. Kalau untuk di 2018-nya standarnya masih menggunakan antena yang manualan. Untuk fitur pertamanya lagi, transmover ini menggunakan mesin 1300 cc 4 silinder ya teman-teman. Jadi tentunya kalau 4 silinder itu getaran mesinnya lebih minim dengan kapasitas mesin 1300 bertenaga tapi efisien bahan bakar teman-teman. Nah untuk jenis standar ini masih menggunakan lampu halogen ya teman-teman. Halogen ini bisa bagus saat lagi hujan deras, lagi kabut. Ini masih bagus ya teman-teman untuk mecah kabut ataupun hujan teman-teman. Ini masih standar, belum ada talang airnya, tapi di belakang udah ada antena Sharpin yang tadi saya infokan ya teman-teman. Fitur pertama kita mulai dari baris kedua aja teman-teman. Baris kedua itu yang pertama sudah power windows. Sini udah ada power windowsnya. Yang kedua ada fitur child lock. Nah ini buat teman-teman nih yang beli tapi masih punya anak kecil ya. Fitur child lock ini berfungsi ya teman-teman. Ini kalau digeser jadi pintunya cuman bisa bukanya dari sisi luar, dari sini. Tapi kalau di dalam nggak bisa dibuka deh teman-teman. Itu fitur child lock yang pertama. Terus yang kedua itu unit kita sudah menggunakan AC double blower teman-teman. 2018 menggunakan AC double blower juga teman-teman. Dan unit 2019 AC-nya sudah full AC, digital ya. Pengaturan AC sudah menggunakan AC digital. Nah ini untuk supirnya juga menggunakan Windows yang udah auto ya teman-teman. Jadi nggak usah repot-repot lagi ya. Walaupun kita tipe paling rendah tapi udah power Windows ya teman-teman. Dan AC-nya sudah double blower. Oke, nanti akan saya kasih tip bagaimana cara milih mobil yang masih baik ya teman-teman, masih oke gitu loh. Ini bisa di aplikasi di mana aja teman-teman. Tapi tentunya di unit-unit kita ini insya Allah kondisinya dengan keadaan fit ya teman-teman. Untuk flashback lagi teman-teman, yang ini tipe GR ya teman-teman. Ini harganya itu 148, kalau mau nego masih bisa. Kalau untuk tipe Veloce sebelah sana ya, tipe V itu di harga 137.500 sudah net teman-teman. Oke, kita kasih tip bagaimana cara membedakan mobil yang sudah diakali atau mobil yang belum diakali ya teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf ya kalau gambarnya kurang bagus, ini karena menggunakan handphone ya teman-teman. Nah untuk perbedaannya gampang teman-teman. Pertama kita lakukan adalah, mohon maaf ya kalau bergoyang, kita kontak dulu pertama. Ini ada pintu yang nggak rapat ya teman-teman, kita rapetin. Mungkin ada yang di belakang nggak rapat ini. Nah semua indikator ini nyala teman-teman. Apabila ada salah satu di antara indikator ini yang nggak nyala, itu kemungkinan indikator itu sensornya akan dimatikan atau kabelnya diputus. Karena mungkin misalnya contoh ya, olinya nyala, mungkin ada permasalahan di oli teman-teman. Nah ketika oli ini kita kontak seperti ini nih, kita kontak gini, nggak ada cek, ini kan anjing ceknya, nggak ada nyalanya, maka itu harus kita tanda tanya kenapa lambang oli ini nggak nyala teman-teman. Pasti akan ada masalah di olinya tersebut. Kedua, ketika kita starter, nah itu akan hilang semua teman-teman. Ini tinggal yang nyala engine brake, sensor pintu. Ini pintu ya teman-teman, tuh kelihatannya pintu ya, parkir, pintu, dan sabuk. Karena saya masih belum menggunakan sabuk teman-teman. Nah ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini artinya normal ya, kondisi mobil normal ya. Mungkin ada pintu yang kurang rapat di belakang atau di pintu depan, itu nggak masalah ya. Tapi untuk cek engine yang lainnya nggak ada yang nyala ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman beli mobil, melihat engine-nya nggak ada yang nyala nih, tapi teman-teman ketika dikontak, dari kita ulang lagi, kita kontak begini, ini nggak ada yang nggak nyala. Salah satunya memang mati dari awal, kayak ini lambang setir ya kan, atau lambang oli, lambang engine, lambang aki, itu nggak ada yang nyala. Dari awal gini di kotak ini nggak ada yang nyala, itu patut kita curigai teman-teman. Pasti ada salah satu fungsi yang dimatikan kabelnya sehingga di speedometer itu memang mati. Kalau ini kan memang normal ya. Ketika kita start,
hilang semua teman-teman. Kalau engine brake kita rilis ya mati. Tuh, ini tinggal pintu dan safety belt ya teman-teman. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, tadi berikut tips ya teman-teman untuk membedakan speedometer yang masih berfungsi atau speedometer yang fungsinya mungkin sudah diakalin ya teman-teman, sama sebagian oknum pedagang mobil second tentunya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau memilih mobil yang berkualitas, boleh coba cek langsung datang ke Pool Bluebird Narogong teman-teman. Karena di sini itu tempat pusatnya produksi mobil ya teman-teman. Mobil X taksi ya tentunya ya. Ini kita bekas taksi Bluebird teman-teman. Tentunya mobil ini saat operasional masih 5 tahun itu tentunya perawatannya sangat rutin ya. Oli dan yang lainnya itu nggak pernah sampai terlambat ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau untuk mau cari mobil keluarga yang nyaman, budgetnya 100 juta lebih, monggo datang langsung ke sini, langsung milih unitnya, SPK, nanti mobilnya kita cek dulu ke bengkel, baru teman-teman bisa bawa. Oke teman-teman. Nah sekian dari saya itu tips bagaimana caranya memilih kendaraan yang masih layak atau masih murni ya, belum ada akal-akalan dari pihak pedagang, atau mungkin fungsi-fungsi indikator yang ada di setir itu masih berfungsi dengan baik. Kalau indikator aki, indikator engine, cek semuanya itu masih berfungsi dengan baik. Dan teman-teman kalau mau milih datang langsung ke Pool Bluebird Narogong, itu unit kita banyak. Silakan datang, bawa mekanik boleh, buat ngecek langsung boleh, datang ke saya atau bisa hubungi saya di nomor telepon yang ada di deskripsi teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah menonton.